rasakan jiwamu mulai lemah, berserulah kepada Tuhan, Dia akan beri kekuatan. Bila kau merasakan hidupmu semakin susah, berserulah kepada Tuhan, Dia beri pertolongan dalam susah dan pencobaan. Dunia serasa menekan, lari tanpa tujuan, tiada kelepasan. Bertelutlah di kaki Tuhan, Dia tak pernah tinggalkan. Yesuslah yang melakukan dan beri kemenangan. Jiwamu mulai lemah, berserulah kepada Tuhan, Dia akan beri kekuatan. Bila kau merasakan hidupmu semakin susah, berserulah kepada Tuhan, Dia beri pertolongan dalam susah dan pencobaan. Dunia serasa menekan, lari tanpa tujuan, tiada kelepasan. Bertelutlah di kaki Tuhan, Dia tak pernah tinggalkan. Yesuslah yang melakukan dan beri kemenangan dalam susah dan pencobaan. Dunia serasa menekan, lari tanpa tujuan, tiada kelepasan. Bertelutlah di kaki Tuhan, Dia tak pernah tinggalkan. Yesuslah yang melakukan dan beri kemenangan. Yesuslah yang melakukan dan beri kemenangan. Yesuslah yang melakukan dan beri kemenangan. Menutup langit hingga tidak ada hujan, dan bila yang menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila Ia melepaskan sampar di antara
yang atasnya namanya disebut, merendahkan diri berdoa serta mencari wajahnya dan berbalik dari jalan yang jahat. Ia akan mendengar dari surga dan ampuni dosa mereka dan pulihkan negeri mereka. Tuhan telah berfirman, bila Ia menutup langit hingga tidak ada hujan, dan bila Ia menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila Ia melepaskan sampar di antara umatnya, dan umatnya yang atasnya namanya merendahkan diri berdoa serta mencari wajahnya dan berbalik dari jalan yang jahat. Ia akan mendengar dari surga dan ampuni dosa mereka dan pulihkan negeri mereka dan pulihkan negeri mereka dan pulihkan negeri mereka. Shalom, selamat berjumpa kembali dengan kasih Tuhan. Mudah-mudahan kasih dan perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan terus menyertai kita semua. Dan biarlah kita serah siapkan diri kita untuk masuk dan menyambut firman Tuhan. Tema dari firman pada saat ini saya pilihkan yang bertemakan bagaimana kita menyikapi dengan baik berkat dari Tuhan. Ya, mari kita sebelumnya kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua dan urapi hamba-Mu ini yang akan menyampaikan firman ini Tuhan, agar firman ini tidak kembali dengan sia-sia, tidak boleh tumbuh dalam hidup kami menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda, yaitu sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan ya Tuhan, berikan pada kami semua urapan roh hikmat dan wahyu daripada-Mu, agar kami boleh menangkap dan mengerti firman-Mu ini dengan baik dan benar, yaitu tepat seperti yang Kau masukkan pada kami semua sebenarnya. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut firman-Mu hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, sekali lagi shalom, terima kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Sekali lagi saya sampaikan tema dari firman Tuhan pada saat ini. Saya pilihkan yang bertemakan menyikapi dengan baik tentang berkat dari Tuhan, ya. Nah, kalau kita bicara berkat, apa yang dimaksud dengan berkat itu? Pada umumnya orang memikirkan berkat itu ada materi, kekayaan, duit, kedudukan dan sebagainya. Tapi saya mau tambahkan, ya, cukup hanya itu saja. Berkat dari Tuhan adalah yang baik yang dari Tuhan. Misalnya juga kesehatan. Apa
gunanya punya duit bertriliun kalau sakit tidak bisa sembuhkan, tinggal matinya saja, kan tidak bisa menolong juga. Apalagi misalnya keberhasilan juga berkat dari Tuhan, ya. Posisi kerja yang baik yang Tuhan berikan, diangkat, dipromosikan, itu juga berkat dari Tuhan. Kedamaian hidup itu juga berkat dari Tuhan. Ada aja orang yang duitnya banyak tapi hidupnya tidak pernah terasa damai, malah harus ngungsi kemana-mana, padahal ancamannya nggak jelas bagi orang lain, dan lain sebagainya. Jadi semua yang baik dari Tuhan untuk kita itu adalah berkat dari Tuhan. Nah, kalau kita mendapatkan atau mengharapkan berkat dari Tuhan, kita perlu juga bisa menyikapinya dengan baik dan benar. Bagaimanakah itu? Yang pertama, jangan sampai kalau kita dapat berkat dari Tuhan, lalu kita menimbulkan sikap tamak dalam diri kita, serakah, ingin lebih lagi, ya, tidak pernah puas. Mari kita baca 1 Timotius 6 ayat 10. Kenapa supaya jangan bersikap tamak dan kemudian serakah? Karena akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Tamak, serakah itu menunjukkan cinta akan uang. Sebab oleh memburu uanglah berapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi jangan sampai buat kita akhirnya menjadi tamak, menjadi serakah, memburu uang dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita baca Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukuplah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah berfirman, aku sekali-kali tidak akan biarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tidak usah tamak akan uang, tidak usah memburu uang, tidak usah jadi hambanya uang gitu loh. Nah, ini pesan dari firman Tuhan. Jadi janganlah kita menjadikan berkat itu sebagai fokus dari kehidupan kita, atau tujuan dari kehidupan kita, bahkan tujuan dari bahkan ibadah kita atau pelayanan kita kepada Tuhan. Kita hanya fokus pada berkatnya saja. Firman Tuhan mengatakan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Cari kebenarannya dulu. Apa kebenaran itu? Firman Tuhan. Apa firman Tuhan? Itu adalah Tuhan sendiri. Jadi cari Tuhannya dulu, maka semuanya akan bisa diberikan padamu sepanjang kau mampu menerimanya. Supaya Tuhan melihat kau sanggup untuk menerimanya dengan tidak jatuh dalam dosa. Ya. Bukan berarti kalau kita ikut Tuhan, cari Tuhan, tidak pernah bisa dapat berkat yang kita idam-idamkan, mungkin materi, mungkin apa. Bukan juga. Tapi Tuhan melihat keadaan kita. Kalau sampai berkat materi datang dan kita bakal jatuh dalam dosa karenanya, maka Tuhan juga tidak izinkan. Tuhan juga tidak inginkan. Tapi kalau kita tidak sanggup, maka Tuhan akan izinkan, karena kita sudah dapat berkat, mengelolanya dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, sesuai dengan firman Tuhan. Jadi bukan itu tujuan utama kita. Kalau kita hanya itu, jadi kita jangan sampai jadi orang yang datang beribadah bukan mencari Tuhan, tapi mencari apa yang bisa didapat dari Tuhan. Kalau seperti itu, bagaimanakah apa yang kita lakukan buat Tuhan itu, apa yang kita persembahkan bisa menyenangkan Tuhan. Ingat lagu saya tulis, bagaimana bisa menyenangkan Tuhan. Nah, ya, kita perlu merenung sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan sampai kalau terima berkat, ya, lalu melihat orang lain juga diberkati, lalu timbul iri hati. Kenapa? Karena melihat bahwa orang itu mestinya sama saya, bagusan saya, hebatan saya. Kenapa berkatnya lebih besar? Ada hal yang tidak bisa kita pahami dengan baik. Pertama, apakah betul penilaian itu sama dengan penilaian Tuhan? Apakah kita pasti lebih bagus dari dia? Itu belum tentu. Penilaian paling akurat penilaian Tuhan. Yang pertama. Kedua, Tuhan tahu setelah nanti dapat berkat yang banyak, bagaimana keadaan kita, bagaimana keadaan dia. Siapa tahu Tuhan melihat, ya siapa tahu ini, bagi bukan pasti. Tuhan melihat bahwa dia walaupun berkatnya banyak, tapi bisa tetap dalam firman Tuhan. Dan kita kalau sudah berkat banyak, mulai melenceng sedikit-sedikit ke kiri dan kanan, ya. Jadi jangan hanya melihat orang atau teman kita mendapat berkat yang lebih besar daripada kita, lalu kita iri hati dan bisa merasa lebih layak untuk diberkati daripadanya, dan akhirnya apa? Kecewa sama Tuhan, menuduh Tuhan tidak adil dan sebagainya. Ini terutama bila kita terpusat, ya, konsentrasi hanya untuk memburu, ya, kepada berkat saja, tertuju pada berkat saja. Bukan. Tuhan itu Allah yang maha adil, Tuhan Allah yang maha tahu, dan Tuhan Allah yang maha berdaulat. Serahkan semua pada Dia. Apa yang diberikan pada kita, apa yang ditetapkan bagi kita, itu tentu yang terbaik buat kita. Jadi jangan sampai demikian. Mari kita baca Amsal 14 ayat ke-30. Amsal 14 ayat ke-30. Hati yang tenang
menjalankan tubuh, tapi iri hati membusukkan tulang, jadi merugikan buat kita sendiri. Nah, belum lagi yang lain-lainnya ya, jelas diajarkan. Berikutnya kita baca Roma 13 ayat 13. Marilah kita hidup dengan sopan pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati, dicegah oleh firman Tuhan. Terakhir poin ini kita baca di kitab Yakobus pasal 5 ayat ke-9. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mesalahkan. Baik kamu jangan dihukum, sungguh hakim sudah ada di ambang pintu. Hati-hati sekali. Nah, hanya karena apa yang kita idamkan, apa yang kita harapkan dan lain-lain sebagainya belum didapat atau tidak didapat, lalu kemudian terjebak dalam hal ini ya, tanpa mengingat hal-hal yang baik, apa yang sudah diajarkan firman Tuhan kepada kita. Hati-hati ya, jangan sampai kita terjebak dalam komplain dan sebagainya ya. Jadi kalau tadi membuat kita bisa iri hati, tapi bisa juga membuat kita terjebak dalam komplain terus bersungut-sungut kepada Tuhan. Hati-hati ya. Yang terakhir, yang keempat, jangan sampai membuat kita sombong kemudian dan tidak bisa merendahkan diri dan malah memegahkan diri. Bersyukurlah kalau diberkati Tuhan dengan luar biasa, tapi jangan menjadi kita sombong. Firman Tuhan mengingatkan, apa yang kita punya itu Tuhan yang punya sebetulnya. Kita hanya pengelola. Apa yang bisa kita capai itu bukan kekuatan kemampuan kita, tapi karena Tuhan yang menolong kita ya. Alkitab dengan jelas mengatakan demikian. Jangan menyombongkan diri ya. Itu semua ada dari Tuhan ya. Kita bisa baca di Alkitab itu banyak yang mengatakan, bahkan Daud di Mazmurnya mengatakan, apa saja yang ada di dunia ini adalah punya Tuhan dan kita adalah hanya pengelola. Jangan salah. Jadi bila kita mendapat berkat yang besar, janganlah kita lalu memegahkan diri, merasa paling hebat di dunia, paling tinggi di dunia, merasa paling baik di depan Tuhan, lalu menyombongkan diri dengan memproklamasikan di mana-mana kita berada, wah saya hebat, saya berhasil, saya diberkati, saya itu. Nah, lebih baik mengatakan Tuhan memberkati saya, Tuhan buat saya berhasil. Jadi intinya atau subjek pokoknya ada Tuhan, bukan kita gitu loh. Kalau kita hanya isinya bersaksikah, berkhotbahkah, menyampaikan ajarankah, kalau isinya banyak saya diproklamasikan, itu berarti bukan meninggikan Tuhan. Itu sebenarnya kita memegahkan diri kita, termasuk orang banyak. Supaya gini loh, artinya lu belum tahu ya gue ini begini loh lah itu. Tapi mestinya lu belum tahu ya Tuhan begini berikan pada aku. Kalau kau lihat misalnya saja kendaraan itu begitu luar biasa, itu karena Tuhan, bukan karena aku. Aku tidak pantas begitu. Jadi kita jangan sampai menjadi untuk sombong dan memegahkan diri. Saya ulang kembali ya. Jadi yang pertama, kita menyikapi dengan baik, yaitu jangan sampai membuat kita jatuh dalam sifat ketamakan, keserakahan, lalu memburu uang. Yang kedua, jangan sampai membuat kita juga iri hati kalau melihat ada orang lain, ada teman diberkati lebih daripada kita ya, dan kita merasa kita lebih baik daripada dia. Yang ketiga, jangan sampai buat kita suka komplain melulu pada Tuhan, bersungut-sungut karena tidak mendapatkan apa yang kita idamkan, tidak mendapatkan apa yang kita bayang-bayangkan, harapkan. Dan yang terakhir, jangan sampai membuat kita jadi sombong lalu memegahkan diri terus. Haleluya, puji Tuhan. Jagalah kehidupan kita agar berkat Tuhan selalu mengalir, bahkan terus lebih lagi mengalir dalam kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dengan terima berkat dari Tuhan. Angkat dua tanganmu, kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan terutama urapan yang penuh Roh Kudus yang berikan pada kita kemauan dan kemampuan untuk bisa menyikapi dengan bijak, dengan baik kalau berkat Tuhan kepada kita, dan biar menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dua terima berkat Tuhan ini sama-sama katakan amin. Tuhan berkati, sampai jumpa. Tuhan berkati kita semua. Haleluya, amin.
Engkaulah Raja mulia, Maha agung dan maha perkasa. Kau kalahkan semua musuh, hancurkan segala angkara. Kuasamu melindungi aku dan selalu menaungi umatmu. Tiada lain yang ku andalkan selain Yesus, Kau Tuhan. Engkau yang membelah laut, yang mati pun Kau bangkitkan. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ajaib perbuatannya. Berharaplah pada Tuhan, berserulah kepadanya. Jangan bimbang dan ragu, percayalah kepadanya. Engkaulah Raja mulia, Maha agung dan maha perkasa. Kau kalahkan semua musuh, hancurkan segala angkara. Kuasamu melindungi aku dan selalu menaungi umatmu. Tiada lain yang ku andalkan selain Yesus, Kau Tuhan. Engkau yang membelah laut, yang mati pun Kau bangkitkan. Tiada yang